bahasa Inggris ini kan kalau di mindset orang-orang itu pasti orang kaya, orang kota, orang punya, orang yang berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Saya pertama hal yang ingin saya rubah, mindset yang ingin saya rubah ke anak-anak adalah kita semua sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Sobat Hukum. Hari ini kita kedatangan tamu yang narasumbernya bukan basicnya hukum, tetapi basicnya bahasa Inggris. Abri. Ya. Abri dari Kampung Inggris Tempirai. Apa kabar Abri? Alhamdulillah, I'm Sehat fine. ya, fine ya. Baik. Tapi kalau di sini saya jangan diajak bahasa Inggris terus. Nanti patah-patah kalau diajak bahasa Inggris terus. Siap, Iya. siap. Kampung Inggris Tempirai, Abri. Apa sih yang membuat motivasi Abri membuat Kampung Inggris Tempirai? Sejarahnya tuh seperti apa? Sejarah asal Awalnya. ya. Awalnya mulai dari Sekolah. sekolahnya itu dari mana kok bisa sampai ke ngurusin bahasa Inggris kayak gitu? Oke. Baik, sebelumnya thank you Kak Salianto sudah mengundang ke sini ya kan. Dan memang saya ini dari SD, SMP hingga SMA itu di Tempirai memang. Nah, untuk Tempirai itu di mana ya? Tempirai itu di Kabupaten Kabupaten Pali ya. Iya, Tempirai itu salah satu desa yang ada di sana. Nah, Mhm. jadi memang kalau untuk basically saya itu dari SD, SMP hingga SMA itu memang belum ada kemampuan berbahasa Inggris gitu. Mhm. Nah, cuman setelah kelas 12 lah, Mhm. jam 12 kelas 12 itu saya belajar karena banyak motivasi dari guru-guru bahwa pentingnya belajar bahasa Inggris, pentingnya belajar komputer dan lain sebagainya. Mhm. Jadi saya mencari tuh di Tempirai, mana ya kira-kira kursus bahasa Inggris gitu. Nggak ada. Dan nggak ada Kak. Gitu. Saya udah nyari di mana-mana kok nggak ada. Kebetulan Tempirai itu kan 4 desa. Gitu, 4 desa. Cuman belum ada kursusannya. Jadi saya nyari di luar Tempirai. Alhamdulillahnya nemu di Desa Air Hitam. Gitu, Berapa desa. jauh dari Tempirai ke Air Hitam? Kalau dulu 2014 itu sekitar setengah jam kali ya. Mungkin ada setengah jam dulu. Setengah jam. Dulu itu. Nah, alhamdulillah ketemu di sana, belajar di sana tidak lama karena mau ujian nasional. Mungkin kurang lebih 2 bulan lah belajar di sana. Setelah belajar di sana saya lebih tertarik lagi belajar bahasa Inggris. Tapi kenapa kok mesti harus bahasa Inggris gitu? Kan banyak tuh. Apa karena memang bahasa dunia itu adalah bahasa Inggris? Kan masih banyak bahasa Rusia. Iya, iya. Malah sebenarnya sekarang ini Mandarin ya Iya. yang sekarang ini lagi ini kan, Iya. selain bahasa Inggris kayak gitu. Nah, Iya. kenapa mesti bahasa Inggris? Oke, pertama alasannya karena jangkauan saya atau jangkauan Pali kan untuk saat ini pastinya ke bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu sepertinya sudah level kedua, level ketiga ya. Nah, maksudnya masih bisa dijangkau dan masih bisa dipelajari gitu. Dan Jadi first choice ya. first choice. Pilihan pertama setelah bahasa Indonesia itu adalah bahasa Inggris. Inggris. Jadi kalau ini tapi bukan asal British nanti ujung-ujungnya. Jadi ini memang memberikan pendidikan supaya anak-anak di Tempirai itu tidak asal British. Betul. Terus kalau misalnya tidak ada kursus di daerah Tempirai pada saat itu, yang ada di Air Hitam dengan jarak tempuh 30 menit. 30 menit. Sebenarnya di mana Abri belajarnya? Selain itu kan nggak mungkin cuma 2 bulan itu bisa kasih materi ke anak-anak. Iya. Oke. Jadi pertama gini Kak. Jadi selesai belajar di Air Hitam itu, kita fokus ke ujian nasional dan setelah itu saya itu sebenarnya opsi pertama pengen masuk universitas gitu. Cuman mungkin memang mau tidak mau saya belum bisa masuk waktu itu dalam tanda kutip perekonomian gitu. Dan saya memang untuk basically dari kecil emang saya suka ngajar ngaji waktu itu. Nah, jadi saya bilang ke ibu kayaknya saya harus ngajar aja. Nah, alhamdulillah ada opsi lagi. Jadi saya diajak sama salah satu guru namanya itu Ibu Istingana.
thank you banget sama beliau yang asal mula lah ibaratkan. Jadi beliau bilang, Bri, kamu mau nggak ikut ibu ke Jawa gitu, belajar bahasa Inggris di sana. Nah, saya itu mau. Sudah tamat SMA? Ya, pas tamat SMA. Teman belum dapat ijazah, jadi pas setelah ujian nasional saja. Dan kebetulan beliau ngajar di Tempirai. Gitu. Ngajar bahasa Inggris? Ngajar IPA. Oh, bukan bahasa Inggris ya? Bukan. Ya, terus? Nah, terus tanpa pikir panjang saya langsung izin sama orang tua. Izin. Dan saya pikir dulu itu satu rumah sama keluarga beliau di Jawa Tengah. Ternyata saya dititipkan di Jawa Timur sendiri. Tepatnya di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya. Gitu. Jadi mau tidak mau saya harus sendiri di sana tanpa keluarga, tanpa teman sama sekali di situ. Untuk first day itu saya benar-benar merasa nggak yakin. Kayaknya saya nggak bakalan keluar ini. Gitu. Cuman alhamdulillah saya bersyukur bertemu sama teman-teman di Jawa yang memang mereka sangat baik, Kak. Sangat baik, sangat ibaratkan sangat ramah gitu. Sangat nginiin tamu lah gitu kan. Jadi saya perlahan saya jadi akhirnya. Karena kamu orang baik. Oh gitu ya? Iya, karena kamu orang baik. Ingat loh itu, tiada balasan suatu kebaikan selain kebaikan. Masya Allah. Sebelumnya kamu pasti jadi orang baik. Dan sampai saat ini pun kamu orang baik. Makanya kamu akan ketemu dengan orang-orang baik. Masya Allah, salah satunya ya kan? Oh, ternyata di Pare, Jawa Timur. Jadi belajarnya di Pare, Jawa Timur. Berapa lama di sana belajar? Jadi belajar di sana itu saya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, teman-teman saya itu rata-rata setelah itu tuh mereka ini Kak, melanjut kuliah dan juga ada yang kerja dan sebagainya. Cuman waktu itu sebelum saya merantau memang saya sudah meniatkan untuk bagaimana caranya saya harus pulang ke Pali dengan membawa bekal dalam artian bagaimana belajar bahasa Inggris yang mengasihkan buat anak-anak gitu. Sampai akhirnya saya mutusin Kak, setelah di Pare itu saya mengajar di Mojokerto yang pertama. Nah, di Mojokerto beberapa bulan itu di MA Al Ittihad Tawangsari, Trawulan Mojokerto. Setelah itu saya lanjut lagi mengajar di Gresik, tepatnya di Pondok Pesantren Mas Kumambang. Setelah itu saya melanjut lagi ngajar di Safinatul Huda, pondok pesantren juga yang ada di Surabaya. Setelah itu saya agak mendekat ke Jawa Tengah. Nah, jadi saya mengajar di Temanggung, di Wadas, di daerah Wonosobo, Magelang, dan beberapa masyarakat sana. Setelah itu saya lebih mendekat lagi, mendekat arah pulang ya kan. Nah, terakhir saya mengajar di daerah Jakarta, di Cengkareng, sambil kuliah di situ. Dan terakhir ini di Bekasi. Di Tapi kalau saya ini ya, dari perbincangan ini, sepertinya Abri ini mengajar ini adalah hobi. Ya, it's my passion I think. Jadi kalau sudah hobi itu paling enak itu. Kalau ada pepatah mengatakan kalau hobi itu ditekuni dan malah menjadi suatu pekerjaan yang mengasihkan, bahkan bisa mendatangkan rezeki, itu sangat asik. Jadi kalau kerja kita sudah hobi kita ngajar, jadi enak. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan kenapa kayaknya ikhlas, cepet dengan segala sesuatu sumber daya manusianya seperti ini dan istilahnya tadi itu modalnya hanya ilmu yang ini kan ternyata ini memang hobi. Terus memutuskan kembali ke Tempirai itu kapan? Jadi mau ke Tempirai itu rencananya itu tahun 2021 setelah saya lulus kuliah gitu. Kebetulan saya sekarang memang masih kuliah semester 8 di Jakarta. Cuman karena pandemi saya harus pulang ke Tempirai. Yang sebenarnya mengajar itu tuh bukan, memang rencana untuk buka kursus memang ada. Cuman tidak terpikirkan kalau sekarang gitu. Jadi ngajar keponakan. Terus ternyata antusias masyarakat semakin luas sampai akhirnya seperti ini. Iya, padahal kan kalau kita dulu belajar ya, saya saja dulu belajar waktu sekolah, belajar bahasa Inggris itu ya ogah-ogahan. Tapi karena sekarang perkembangan zaman, memang dari SD, SMP
SMA itu sudah dibekali dengan bahasa Inggris. Nah, terus saya lihat di situ banyak anak-anak yang ikut. Nah, yang bikin saya heran itu kok dari anak-anak sudah seneng ikut kursus bahasa Inggris. Jadi belajar dari pengalaman Abri sendiri, Kak. Ketika di sekolah gitu. Saya merasa belajar bahasa Inggris itu sebenarnya sangat mengasyikkan. Bahkan mungkin bisa saja anak-anak itu nggak kerasa kalau mereka lagi belajar. Jadi intinya pertama saya terapin ke anak-anak, no formula. Jadi tidak ada rumus kita belajar. Jadi kita langsung speaking, dan saya juga terapin ke anak-anak, tidak harus kita di ruangan. Kita bisa belajar di alam bebas. Apa yang kamu pegang, apa yang kamu sentuh, langsung kita sebutkan dalam bahasa Inggris. Membuat suka dulu, menjadi biasa, kemudian menjadi cinta. Menjadi cinta, benar. Kalau sudah cinta, apapun pasti bagus terus. Dan belajarnya juga pasti lebih mudah. Benar. Jadi metodenya seperti itu. Sekarang sudah berapa sih orang yang bergabung di AEC Abri English Course? Jadi dari bulan 9 itu kita sudah membatasi. Memang kapasitas ruangan juga kita kan masih belajar di bawah rumah. Masih di bawah rumah Abri sendiri. Bahkan ada di samping rumah. Jadi kapasitas ruangan itu hanya paling banyak itu 300 siswa. Jadi sekarang itu bila ada yang mau masuk, nunggu yang keluar dulu. Jadi kalau ada yang keluar, baru ada yang bisa masuk. Kalau tidak ada yang keluar, belum bisa masuk. Nunggu dulu. Saya lihat itu ada buat buku ya. Jadi, tapi belum terbit ya? Jadi pas hari ini Kak, saya buat buku. Jadi asal mula buat buku ini tuh, ini sudah diketik kita dari bulan 6. Jadi saya ngajar, setelah ngajar saya ketik. Minta tolong sama Miss Rina yang ngetikkan. Setelah ngajar saya ketik, sampai akhirnya selesai. Baru selesai diketik, belum dicetak? Belum dicetak, dan ini alhamdulillah ISBN, International Standard Barcode, ininya sudah keluar. Oh, sudah keluar, tinggal tunggu cetak dan disebar. Tunggu cetak dan disebar. Iya, Abri. Terus harapan Abri terhadap Kampung Inggris Tempirai ini apa ke depannya? Harapan pasti pertama gini ya Kak, saya merasa sendiri bahwa bahasa Inggris ini kan kalau di mindset orang-orang itu pasti orang kaya, orang kota, orang punya, orang yang berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Saya pertama hal yang ingin saya rubah, mindset yang ingin saya rubah ke anak-anak adalah kita semua sama. Kamu, saya, kita orang desa, orang kota, kita juga bisa belajar bahasa Inggris. Walaupun pendidikan kita rendah atau pendidikan kita tinggi, kita juga bisa bahasa Inggris. Gitu. Itu yang pertama. Jadi harapan saya dengan adanya Kampung Inggris Tempirai Pali pada khususnya dan umumnya Sumatera, ya kan, bisa menjadi opsi untuk anak-anak selain belajar di Kampung Inggris Pari yang ada di Jawa Timur, mereka juga bisa belajar di Pali, Sumatera Selatan. Karena saya merasakan betul untuk belajar di sana dengan biaya dan lain sebagainya itu lumayan. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif. Role model ya. Role model untuk ya siapa tahu nanti ada teman-teman anak muda lainnya dari Pagaralan, dari Prabu Muli, dari ya khususnya Sumatera Selatan dulu ya. Bahkan Kota Palembang bisa membuat kampus, contoh kampus Inggris, Kampung Inggris Palembang. Kalau nggak itu Kota Inggris Palembang. Kalau misalnya nggak bisa, kalau nggak mau diomongin kampung kan kayak gitu. Iya. Terus dengan berjalannya ini apa sih yang menjadi hambatan-hambatan Abri dalam beraktivitas menjalankan Kampung Inggris ini? Hambatan kalau yang terlalu juga enggak ya Kak ya. Cuman sekarang itu kadang saya itu merasa kurang enak dengan tetangga-tetangga palingan. Karena yang namanya kita belajar bahasa Inggris kan kadang tidak bisa diam. Pasti mereka harus speaking terus, bicara, teriak. Kadang juga kan kita ada listening. Jadi kan kita kan nyanyi pakai bahasa Inggris, dan itu kan bukan satu atau dua orang. Tapi lama-lama nanti tetangganya semuanya kan begini tadi, seperti tadi kalau sudah sering mendengar, ya sering juga ikut ngomong, tahu arti, ya ujung-ujungnya yang namanya kampung kan
interaksinya sama-sama, apalagi anak-anak ya, Iya, apalagi anak-anak lama-lama terbiasa dalam bahasa Inggris. iya, 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 Kan seperti itu dia jadinya kan. iya, 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 Bagus berarti. iya. Mm-mm. Dan ini juga Kak, untuk konsep ya kita. Mm-mm. Kalau untuk konsep sebenarnya kita mengusung 3 konsep. Mm-mm. Pertama pastinya kita konsep alam. Jadi kita bagaimanapun caranya belajarnya tetap harus di alam terbuka, atau memang kalau di ruangan tidak harus ber-AC dan lain sebagainya. Yang kedua kita juga konsep religi. Jadi anak-anak ini pernah saya tanya Kak, what is your dream in the future? Saya mau keluar negeri Mister, mau berdakwah di Amerika, di Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris, menyebarkan agama Islam ke sana dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya semakin termotivasi setelah mendengar itu. Jadi sekarang itu ada program di mana mereka itu latihan pidato pakai bahasa Inggris, Wow. ceramah pakai bahasa Inggris juga. Itu. Dan ada lagi konsep yang ketiga, sosial budaya. Jadi saya pikir di Sumatera Selatan, contohnya seperti di Tempirai, desa saya sendiri, itu kan ada tari lading. Tari lading itu kan menurut saya sangat unik. Dan alangkah bagusnya kalau tari lading itu bisa dikemas menggunakan bahasa Inggris. Itu pasti lebih menjual. Jadi kita selain belajar bahasa Inggris untuk sekolah, kita juga belajar bahasa Inggris untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan. Ya, jelas dong. Kalau berdakwah yang pendakwanya bahasa Inggris, kalau pendengarnya nggak ngerti bahasa Inggris, ya percuma. Betul, betul. Jadi edukasinya itu bukan hanya si pendakwah saja, supaya menambah motivasi dan diri dia, semangat bagi diri dia untuk ini, ya harus ada yang dengar yang ngerti. Nanti kalau speaking English asal British saja, yang dengernya nggak ngerti kan untuk apa, percuma juga kan kayak gitu. Iya. Dukungan pasti ada dukungan dari keluarga, dari pemerintah atau dari pihak lainnya. Ya, ini yang mungkin di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, ya kan. Untuk dukungan, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali. Pertama dari keluarga, sangat mendukung. Dari pemerintah setempat, khususnya 4 kepala desa, 1 kepala desa persiapan, termasuk dari kecamatan, apalagi dari kabupaten. Alhamdulillah, dan bahkan sekarang provinsi, ya kan, provinsi. Saya sangat bersyukur Kak, sangat didukung penuh oleh mereka. Terima kasih sekali, pokoknya buat semuanya yang mungkin saya nggak sempat satu persatu. Cuman intinya tanpa tanda tangan mereka, tanpa support dari mereka, saya merasa nggak mungkin bisa sampai ke level ini gitu. Oh gitu. Jadi udah banyak sponsor ya. Dan ya alhamdulillah juga salah satunya dari Bank Sumsel Babel kemarin mensupport kita sampai akhirnya kita MOU dengan mereka juga. Sangat bersyukur. Pakai kris kemarin ya? Iya, sudah pakai QRIS juga untuk pembayaran anak-anak gitu. Oh gitu. Sangat berterima kasih lah. Oke lah, tetap semangat walaupun dengan banyak halang rintangan, karena yang namanya membuat sesuatu itu tidak mudah. Ya enggak ya? Membuat sesuatu itu tidak mudah, membuat menjadi sesuatu yang berarti, apalagi ini dilakukan oleh anak muda yang saya tahu tadi belum tamat kuliah, dengan semangat tinggi memajukan niatnya yang baik dan tulus, adalah membangun khususnya Desa Tempirai di Kabupaten Pali. Ya Abri? Siap. Dan mungkin terakhir Kak, saya mungkin mindset yang harus saya sampaikan ke teman-teman khususnya yang seumuran gitu. Saat ini itu untuk jiwa kompetisi itu tetap harus ada di kita. Cuman di samping jiwa kompetisi kita harus ada yang namanya kolaborasi. Jadi kita harus tetap berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Seperti kata-kata yang di belakang. Saya sangat setuju sekali. Dengan kita berkolaborasi, kita bisa menjadi samudra. Iya. Kalau sendiri-sendiri hanya setitik air. Kalau bersama-sama dia baru samudra. Oke Abri, kita ngobrolnya nggak usah serius-serius, tapi jangan dianggap main. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak. Oke, yuk. Thank you.